Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali kita pada saat ini dalam ibadah keluarga rutin kita. Semoga di tengah pandemi seperti ini, kita terus ada dalam lingkupan penyertaan tangan Tuhan. Mari kita bersama masuk dalam ibadah pada saat ini dengan kita benar-benar menyiapkan diri kita. Kita masuk di dalam saat yang teduh. Kami memasuki panggilan Tuhan di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Perkenankan kesemuanya ini ya Allah, kami nikmati dan kami hayati. Dengan terus kami percaya di dalam cinta kasih sayang Yesus Kristus yang terus menemani perjalanan kehidupan kami. Amin. Kidung Jemaat 361, baitnya yang pertama. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus, kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia milik Kristus di tengah dunia ini, pastilah kita tidak akan secara serta-merta dan otomatis lepas dari segala jeratan pergumulan dan permasalahan. Tidak jarang permasalahan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita itu menjadikan kita jatuh, menjadikan kita kewalahan, dan menjadikan kita frustasi. Hanya yang menjadi penting adalah bagaimana kita benar-benar mengolah permasalahan itu. Bagaimana kita mengolah rasa frustasi dan rasa kewalahan kita. Kita akan bersandar penuh kepada Tuhan, ataukah kita berjuang mati-matian dengan apa yang menjadi kemampuan kita. Tidak jarang kita manusia, rasa frustasi itu tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi rasa frustasi itu menjadikan kita semakin jauh dan seakan tidak memiliki relasi dengan Dia. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pergumulan, permasalahan kehidupan kami yang kami rasakan merupakan sebuah bentuk dinamika kehidupan yang harus kami alami. Tidak jarang kami sebagai milik-Mu, kadang kami berharap, kadang kami berangan-angan ketika kami memiliki Yesus di dalam kehidupan kami. Secara otomatis permasalahan dan pergumulan itu hilang. Akan tetapi Tuhan, ternyata tidak demikian. Menjadi milik-Mu, berelasi dengan Engkau dengan sungguh, itu tidak sama dengan lepas dari pergumulan dan permasalahan. Permasalahan pergumulan yang kami alami dalam bentuk apapun, itu kadang menimbulkan rasa frustasi, rasa kewalahan untuk berpikir dalam batin kami. Akibat kekecewaan itu Tuhan, menjadikan kami tidak semakin dekat dengan Engkau, tetapi menjadikan kami semakin jauh dan seakan kami tidak mengenal Engkau dalam kehidupan ini.
Ajari kami Tuhan untuk memeluk setiap perjalanan kehidupan kami hanya bersama denganmu. Ampuni kami Tuhan, jika di tengah permasalahan, di tengah kondisi yang sulit, kami tidak semakin mendekat kepadamu, tetapi kami semakin mengandalkan diri kami. Ampuni kami ya Allah, atas ketidakmampuan dan keterbatasan kami. Dan pada saat ini kami bersama akan mendengar, mengecap, menggumuli setiap sabda Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau benar-benar memberikan terang dalam batin kami, petunjuk dan tuntunan yang nyata dalam kehidupan kami ini. Sehingga sabdamu, perenungan ini, benar-benar menjadi bekal kehidupan kami yang nyata di dalam kami menapaki kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah memohon pertolongan dari Tuhan. Amin. Kita akan bersama menerima bacaan pada saat ini di dalam Mazmur 102. Mazmur 102 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang demikian sabda firman Tuhan. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan geramu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Yang berbahagia adalah kita, umat milik Allah, yang benar-benar mau serius, mempergumulkan setiap sabda Tuhan dalam kehidupan, dan menyatakan pula secara serius dalam perjalanan kehidupan secara nyata. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita semua pernah menerima, mengalami permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri kita. Baik kita, warga dewasa, entah dalam masalah ekonomi, entah itu karena sakit, ataupun kita, anak-anak muda yang saat-saat ini berjuang dalam masa-masa studi kalian. Dan mungkin juga kalian yang saat ini pun juga berjuang dalam memperjuangkan relasi-relasi kalian bersama orang yang kalian sayangi. Nampaknya permasalahan-permasalahan apapun yang ada dalam diri saudara, itu merupakan sebuah masalah yang mungkin cukup berat, dan seakan-akan masalah yang hinggap dalam kehidupan saudara, secara akal manusia sudah sangat sulit untuk mendapatkan jalan keluar. Tetapi, pernahkah saudara, ketika sudah ada dalam sebuah kebuntuan, ketika sudah ada dalam situasi yang terjepit, dan saudara sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi, ternyata ada sebuah pertolongan yang tidak saudara sangka dan tidak saudara kira. Dan pertolongan itulah yang melegakan dalam setiap permasalahan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara berjalan sendiri.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, cara Tuhan untuk benar-benar mendampingi kehidupan kita terkadang memang tidak dapat kita gapai dengan akal pikiran kita secara manusia. Secara akal pikiran kita sebagai manusia kadang kita sudah mentok. Tetapi cara Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita itu merupakan sebuah bentuk keistimewaan yang kita terima. Hal ini pula lah yang dialami oleh pemazmur di dalam tulisan yang kita cermati pada saat ini. Pemazmur pun juga merasakan pergumulan. Pemazmur pun juga merasakan permasalahan yang cukup berat. Dia merasa bahwa dirinya jauh dari Tuhan. Dia merasa ada sebuah kesesaan yang ada dalam hidupnya. Dia merasakan sebuah kehancuran. Dia merasakan kegelisahan. Dia merasa dicela oleh orang banyak. Sampai-sampai dia mengira bahwa Tuhan itu marah kepada dia. Tentu ketika kita benar-benar merasakan setiap permasalahan pergumulan itu, nampaknya pemazmur pun juga mengalami rasa frustasi. Pemazmur mengalami kewalahan untuk menata pikirannya. Tetapi yang menjadi menarik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, pemazmur benar-benar merespon rasa frustasi, rasa kewalahannya itu bukan dengan caranya sebagai manusia. Tetapi pemazmur lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan secara utuh. Di tengah rasa frustasi dan masalah yang begitu berat, pemazmur tetap mengakui, mengimani bahwa Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Dia mengimani dan dia percaya bahwa di tengah kondisi yang begitu berat tersebut, Tuhan tetap ada dalam diri pemazmur. Dan itulah yang menjadi jawaban kelegaan yang benar-benar dirasakan oleh pemazmur ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah kacamata kepercayaan yang benar-benar mengakar kuat dalam diri pemazmur, yang terus diarahkan meski dalam kondisi tersesak sekalipun. Inilah yang menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita pada saat ini, bahwa terkadang ketika kita mengolah rasa percaya, terkadang ketika kita menata rasa percaya kita, semua itu tergantung keadaan. Jika keadaannya menyenangkan, mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaannya tidak menyenangkan, mungkin bukan rasa percaya yang tertuang, tapi rasa pengkhianatan yang akan kita nyatakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita melihat perjalanan kehidupan kita. Teristimewa kacamata kepercayaan kita kepada Tuhan, terlebih ketika kita dihinggapi oleh masalah dan kita dihinggapi oleh pergumulan yang berat. Tidak jarang kita meragukan Dia. Tidak jarang kita benar-benar bimbang kepada Tuhan. Benarkah Dia itu menyertai perjalanan kehidupan ini? Mari belajar dari pemazmur. Di tengah rasa frustasinya, di tengah rasa kewalahannya, pemazmur tetap benar memegang bahwa Tuhan ada dalam perjalanan kehidupannya. Memang ketika kita percaya dalam situasi yang biasa, itu sangat mudah. Tetapi ketika kita harus percaya dalam situasi yang tidak biasa, itu adalah hal yang istimewa. Semoga saudara benar-benar mampu, kita bersama mampu untuk mengolah kacamata kepercayaan kita, tidak tergantung keadaan, tetapi dalam segala keadaan, engkau benar percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan kehidupan saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama merespon renungan pada saat ini dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 sambil kita mengumpulkan persembahan.
padamu Tuhan, dan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Tuhan bersama dengan saudara. Berikan hidup saudara kepada Tuhan. Percayakan kepada Dia dan terus berjuanglah bersama Dia. Tuntunannya nyata dalam segala keadaan. Tuhan memberkati engkau. Mari bersama kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Permasalahan yang hinggap dalam diri kami, terlebih permasalahan yang berat yang harus kami tanggung dan harus kami jalani. Terkadang itu membuat diri kami lelah, membuat diri kami jatuh. Rasa frustasi tidak dapat kami hindari. Seakan kami ingin berteriak, dan tidak jarang Tuhan, teriakan kami itu bukan teriakan keberserahan kepadamu, tapi teriakan kami adalah teriakan caci maki kepada Tuhan. Kadang kami menganggap bahwa Engkau tidak sayang kepada kami. Kami menganggap bahwa Tuhan membiarkan kami berjalan sendiri dalam permasalahan yang berat dan hebat ini. Namun pada saat ini Bapa, kami belajar dari pemazmur. Di tengah kegelisahannya, di tengah cela yang harus ia terima, di tengah caci maki, penindasan yang harus ia alami, dia tidak lantas berjuang sendiri bersama dengan pikirannya. Tetapi sungguh indah apa yang dilakukan pemazmur, bahwa dia mengarahkan kepercayaannya terus kepada Tuhan, bergantung seutuhnya kepadamu sebagai sosok yang kekal dan selama-lamanya ada bersama dengan kami. Tuhan, ajari kami untuk berlaku seperti pemazmur, yang benar-benar menggantungkan hidup kami utuh, bukan tergantung keadaan, tetapi dalam segala keadaan, kami mau terus berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bahwa Engkau akan menguatkan kami dalam perjalanan-perjalanan kehidupan ini. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh saudara kami, warga kami, yang pada saat ini setia untuk terus membangun peribadahan bentuk panggilan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, bahwa ketika mereka bersimpuh beribadah di hadapan-Mu, itu bukan hanya dalam keadaan sukacita. Mungkin pada saat ini, saudara kami di dalam peribadahan-peribadahan keluarga ini, mereka juga membawa setumpuk beban permasalahan, yang mungkin juga kebingungan dengan jalan keluar dan pemecahan masalah tersebut. Kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, memohon petunjuk, memohon penyertaan, dan memohon pendampingan dari Tuhan. Kami tidak meminta jalan keluar ya Allah, tetapi kami memohon Engkau terus bersama dengan kami menjalani kehidupan dengan permasalahan-permasalahan ini. Karena kami yakin bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, apapun masalah yang akan kami terima, masalah itu akan terasa ringan dan terasa melegakan, karena kami memiliki sosok sandaran, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seutuhnya Tuhan
setiap keadaan, setiap keberadaan lingkungan kami yang pada saat ini terdampak pandemi COVID-19. Kami memohon ya Allah, dengan cinta kasih sayang-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kebijaksanaan, sehingga kami benar-benar mampu menyikapi dampak pandemi COVID-19 ini dengan penuh makna berarti karena pemberian Tuhan. Bapa di surga, kami pun juga berserah secara total, teristimewa untuk rekan pelayanan kami yang terus tanpa lelah berjuang demi terlayaninya semua warga jemaat. Memohon dengan sungguh kepadamu ya Tuhan, berkat kesetiaan, kebijaksanaan terus mengalir dalam diri mereka, sehingga mereka siap untuk semakin dalam menghayati bentuk pelayanan syukur kepada Tuhan. Menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, Tuhan berkenan menyucikan dan Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana kemuliaan nama-Mu, semakin agung dan dirasakan oleh setiap ciptaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penguatan-Mu hari ini, terima kasih atas penghiburan-Mu hari ini. Kami akan berjuang untuk percaya kepada Tuhan, bukan bergantung keadaan, tapi kami akan percaya kepada-Mu di dalam segala keadaan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah keluarga kita pada saat ini dengan kita bersama memuji memuliakan nama-Nya dari Kidung Jemaat 370, baitnya yang kedua. Berjalanlah terus bersama Tuhan di dalam situasi dan keadaan apapun. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikutlah Tuhan dalam segala keadaan, karena di situ engkau akan merasakan kedamaian. Bersama mari kita mengarahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir, menguatkan, membersamai kehidupan saudara untuk terus mengolah rasa percaya saudara dalam segala keadaan saat ini kekal selamanya. Amin.